Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang beriman mestilah kita tunduk dan patuh pada panggilan Allah Sang Pencipta yang menciptakan diri dan alam semesta. Karenanya tidaklah ada panggilan yang lebih utama selain panggilan Allah. Namun tanpa kita sadari, justru kita sering lupa atau mengabaikan panggilan Allah atas diri kita. Kita lebih mementingkan kesibukan kita daripada panggilan Allah yang menciptakan kita. Meski pada hakikatnya ketidakpatuhan kita pada panggilan Allah sama sekali tidaklah merugikan Allah, tapi merugikan kita sendiri. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, setidaknya ada 3 bentuk panggilan Allah kepada hambanya: sadar atau tidak sadar, peduli atau acuh. Ketiga panggilan ini pasti kita alami. Yang pertama, panggilan azan. Azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Panggilan kepada kita untuk menjalankan perintah sholat. Maka dengan melaksanakan sholat tepat waktu, sesungguhnya kita telah menjawab panggilan Allah tersebut. Namun panggilan ini kita sering abaikan dan tanpa kita sadari lebih mengutamakan panggilan lain. Seperti panggilan kerja, panggilan pimpinan, panggilan keluarga, dan panggilan-panggilan kesibukan yang lainnya. Ketahuilah bahwa saudaraku, Allah itu Maha Pencemburu. Akan cemburu bila kita lebih mendahulukan panggilan lain selain daripada panggilannya. Astagfirullah. Betapa seringnya kita mengabaikannya. Untungnya Allah tidak cepat marah akan sikap kita. Kadang kita suka terlambat atau bahkan tidak sholat sama sekali karena malas. Dalam hal ini, Allah tetap memberikan segala rahmatnya, memberikan kebahagiaan bagi setiap hambanya, baik hambanya itu menjawab panggilan azannya atau tidak. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas adalah orang yang sering menangis ketika mendengar suara azan. Bahkan sorbannya sering basah oleh tetesan air matanya yang terus mengalir mengiringi alunan suara sang muazin. Ketika ada yang menanyakan mengapa sampai begitu, Ibnu Abbas menjawab, seandainya semua orang tahu makna seruan muazin, pasti tidak akan dapat beristirahat dan tidak akan dapat tidur nyenyak. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya Allah akan membalas hambanya ketika hari kiamat nanti. Karena sholat adalah penolong utama ketika di akhirat kelak dan ibadah yang dihisab pertama kali. Itulah pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya kita yang menentukan mau selamat di dunia hanya sesaat atau selamat di akhirat nanti yang kekal abadi. Ketahuilah saudaraku, bahwa azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Besar. Sabda Nabi SAW, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu. Hadis riwayat Tabrani. Ketika Allah telah memanggil kita, kelak di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang menghalangi kita memenuhi panggilannya. Kemudian panggilan yang kedua, yakni panggilan haji. Haji adalah rukun tiang agama Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu secara material, fisik, dan keilmuan.
dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji atau bulan Zulhijjah. Saudaraku, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Panggilan haji adalah panggilan yang halus dan sifatnya bergiliran. Hamba yang satu mendapatkan kesempatan yang berbeda dengan hamba yang lain. Yang tidak punya uang menjadi punya uang, yang tidak merencanakan ternyata akan pergi, ada yang memang merencanakan dan terkabul. Dan sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka berbahagialah orang yang telah memenuhi panggilan Allah ini, yakni haji, dan setidaknya hendaklah terus melestarikan hal akhlak sebagai haji yang mabrur, karena di antara jutaan manusia mungkin kita adalah yang diberi kesempatan memenuhi panggilannya. Kemudian panggilan yang terakhir atau panggilan yang ketiga adalah maut atau kematian. Panggilan ini adalah panggilan yang paling ngeri di antara panggilan dua macam di atas, dua macam yang tadi. Dan panggilan ini adalah panggilan yang paling misteri yang juga pasti kita alami, namun tak satu pun yang mampu mengetahui kapan di mana panggilan itu berlaku atas diri kita. Yang pasti segala yang bermula itu akan berakhir. Setiap yang kuat itu memiliki kelemahan, dan setiap yang hidup pasti akan mati. Begitulah kehidupan di dunia ini, dan kehidupan pasti ada kematian. Panggilan maut, tidak ada yang mengetahui kapan ajal akan datang menjemput. Akan tetapi panggilan Allah ini akan terjadi kepada kita semua dengan panggilan yang lembut dan halus, sebagaimana dalam Al-Quran, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diridhoinya. Bila panggilan pertama dan panggilan kedua mungkin kita bisa berkelit dengan berbagai alasan, namun tidak untuk panggilan yang ketiga ini. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Munafikun ayat 11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masing-masing kita telah ditetapkan kapan panggilan ini berlaku, maka marilah mempersiapkan bekal sebelum panggilan ini datang. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya sebelum ajal itu tiba. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita berdoa, memohon ampun kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.